Kemarin, tepatnya tanggal 9 April, anak aku berulang tahun yang keempat tahun. Dan sebelum hari H anak aku ulang tahun, ayahnya bilang nanti ayah kadoin mainan ya dek. Tapi ternyata ayahnya baru bisa beliin kado untuk anaknya setelah hari ulang tahun anaknya. Mungkin karena ayahnya sibuk dan akhirnya anaknya dibawa ke Neiso untuk pilih mainan apa saja yang anaknya mau. Dan setelah anak aku pilih-pilih mainan apa saja yang dia mau dan apa saja yang mau dia ambil, akhirnya anak aku baru dapat satu mainan yang dia suka dan harganya itu 29.000. Tapi nggak cukup sampai satu mainan saja, anak aku lanjut milih-milih mainan yang lain. Dan karena anak aku cewek, jadi aku pilihin mainan yang memang bener-bener buat anak cewek, seperti mainan serikat-serikaan, mainan gosok-gosokan, mainan cuci-cucian yang ada di bawah itu yang warnanya pink. Tapi ternyata anak aku nggak berminat dengan pilihan aku dan akhirnya dia memilih sendiri. Dan kita lanjut lagi untuk milih mainan-mainan yang lainnya. Dan di sini juga aku merekomendasikan lagi ke anak aku untuk pilih mainan dokter-dokteran, karena memang namanya juga anak kecil. Setelah aku bilang ada pilih mainan dokter-dokteran ini aja, dan anak aku bilang lah obatnya mana. Tapi bener juga kata anak aku, yang namanya dokter-dokteran pasti ada orang yang sakit dan pasti juga ada obat untuk menyembuhkan orang yang sakit itu. Oke, karena anak aku nggak berminat untuk pilih mainan dokter-dokteran, jadinya anak aku pilih mainan yang lainnya. Nah, di Neiso ini sangat lengkap banget, mulai dari alat untuk sekolah, perlengkapan rumah tangga, sendal untuk anak dan sendal untuk ayahnya, mainan untuk bayi sampai anak dewasa pun juga ada di sini guys. Neiso ini kayaknya dia bersaudara sama Miniso deh ya. Nah, karena ayahnya anak aku melihat di depan mainannya itu ada krayon untuk mewarnai anaknya belajar, dan ayahnya langsung pilih-pilih untuk anaknya. Karena anak aku umurnya sudah 4 tahun, jadi anak aku tuh mulai diajarin menggambar, mewarnai, dan belajar yang lainnya. Akhirnya ayahnya pilihin krayon untuk anak yang menggambar, tapi sempat ada cekcok juga sama mamanya. Aku bilang belinya nanti aja ya di pasar karena harganya jauh lebih murah di pasar dibandingkan di sini. Namanya juga mama pasti milih yang lebih murah saja ya guys. Dan akhirnya ayahnya milih untuk beli di sini aja. Dan untuk harga krayonnya sebesar 39.000 itu menurut aku lumayan mahal ya guys dibandingkan beli di pasar. Barang yang nggak masuk list sudah didapatkan oleh anak aku. Dan sekarang kita lanjut untuk milih-milih sendal untuk lebaran anak aku. Nah, kalau di sini sendal untuk anak-anaknya itu kebanyakan bahannya itu karet, tapi bukan bahan karet yang berat banget kalau dipakai. Sendal karet ini menurut aku sih enteng banget ya guys untuk dipakai anak-anak seusia anak aku ini. Nah, ini anak aku lagi cobain sendal-sendal yang ada di sini sesuai dengan size pada kaki anak aku. Anak aku itu memang sangat imut ya guys, jadi kakinya itu kecil banget. Nah, di sini tuh jarang banget ada sendal yang size-nya itu sesuai dengan kaki anak aku. Jadi aku pilih warna lain, mungkin di warna lain ada size yang sesuai dengan kaki anak aku. Nah, biasanya tuh yang milihin kebutuhan untuk anak-anaknya itu biasanya emaknya ya guys. Tapi kalau aku sama suami aku itu kebalik. Suami aku itu lebih protek ke anaknya, mungkin karena anaknya cewek jadi lebih dekat ke ayahnya. Dan kebetulan anaknya itu maunya ayahnya saja yang nyariin dari mulai sendal dan lain-lainnya. Nah, ini ayahnya masih nyari-nyari warna apa dan size apa yang size buat anaknya. Dan setelah dilihat-lihat paling atas ternyata ada sendal yang warna hijau yang memang anak aku belum punya sendal warna hijau dan size-nya itu ternyata pas dengan kaki anak aku. Akhirnya ayahnya ambil sendal yang warna hijau itu untuk dicobain ke kaki anaknya apakah muat. Menurut aku warna hijaunya juga cantik banget dan kebetulan anak aku juga belum punya sendal yang warna hijau. Lagi mau cobain sendal yang warna hijau ke kaki anaknya dan tiba-tiba ayahnya melihat sendal lain yang warna hijau juga. Akhirnya sendal hijau yang pertama itu kita taruh lagi dan kita beralih ke sendal hijau yang berikutnya. Nah, kalau sendal yang warna hijau yang kedua ini memang agak lain ya guys. Harganya lebih murah dari sendal hijau yang pertama walaupun bahannya sama-sama terbuat dari karet. Tapi sendal yang warna hijau yang kedua ini dia sangat enteng banget dipakainya, bener-bener kayak nggak pakai sendal. Tapi sayang banget ternyata sendal kedua ini nggak muat di kaki anak aku, padahal ayahnya dan mamanya udah seneng banget dengan warnanya. Untuk sendal yang tadi dipakai anak aku ternyata memang nggak muat karena kekecilan dan akhirnya ayahnya cari sendal yang lain. Tapi ayahnya cari sendal yang model sama dengan ukuran yang berbeda. Mudah-mudahan ada ukuran yang memang muat pada kaki anak aku. Sendalnya tuh warnanya gemes-gemes banget ya guys. Ada warna hijau, abu-abu, kuning, biru. Nah, ini suami aku lagi nyari-nyari ukuran yang muat di kaki anaknya. Nah, ini ayahnya anak aku udah nyari-nyari ukuran untuk sendal anaknya. Dan ternyata pas dicari size-nya itu ada yang nggak muat, ada juga yang kegedean pas dicoba di kaki anak aku. Akhirnya sendal pilihan yang kedua ini ditaruh lagi dan suami aku langsung beralih ke pilihan yang pertama. Nah, ini ayahnya masih penasaran sama sendal pilihan yang pertama yang warna hijau. Akhirnya sendalnya diambil lagi sama ayahnya dan dicobain di kaki anaknya. Ternyata ayahnya nemuin sendal yang memang size-nya berbeda. Nah, kalau yang size ini muat sama kaki anak aku. Nah, karena aku juga penasaran, akhirnya aku cobain sendal yang tadi dipegang sama suami aku, cobain lagi ke kaki anak aku untuk memastikan kalau sendal ini memang benar-benar muat di kaki anak aku. Jadi kita nggak menyesal nantinya. Karena jujur harga sendal di sini emang lebih mahal dibandingkan kita kalau beli di toko orange atau di toko-toko yang lainnya. Karena sendal yang tadi dicobain ke anak aku itu sendalnya pas banget ke kaki anak aku, tapi namanya emak pengennya ada yang agak lebihan lagi biar dipakainya itu nggak sebentar ya guys sendalnya, karena kan sayang udah beli mahal pakainya cuma sebentar karena cuma ngepas doang di kakinya. Nah, ini aku cariin warna yang sama tapi dengan size yang berbeda. Nah, bener aja setelah aku yang cobain ke kaki anak aku ternyata sendalnya itu bener-bener pas, tidak ada lebihnya. Insting seorang ibu itu ternyata benar ya, kalau ayahnya itu yang penting muat tapi ayahnya nggak mikirin ke depannya. Kalau kata ayahnya yang penting muat, nanti untuk ke depannya kita bisa beli lagi.
Kalau aku jujur aja, kalau kita beli barang yang agak lumayan mahal harganya, terus dipakainya itu cuma sebentar, kan sayang ya. Kalau beli sendal yang agak lebihan sedikit ukurannya itu, nanti kita untuk belinya lagi itu bisa agak lama lagi ya kan. Aku dan ayahnya lagi asik milih-milih sendal, ternyata anak aku melihat ada bola LOL di situ. Dan aku bilang, oke nanti kita beli bola yang di situ ya deh, tapi kita harus selesain sendal ini dulu. Karena kalau kita ingin pindah ke sesuatu yang lain, kita harus selesaikan yang pertama dulu, baru nanti kita pindah untuk melihat yang lainnya. Dan anak aku mengerti setelah aku kasih arahan seperti itu. Sekarang lanjut lagi, aku milih-milih sendal yang memang size-nya muat. Jujur ini sendalnya tuh cakep-cakep banget, gemes banget, dan warnanya itu semua tuh kebanyakan warna pastel. Jadi pengen beli semua warna, tapi kan nggak mungkin juga ya kan, kalau aku beli semua warna dengan model yang sama itu akan mubazir juga, nggak akan dipakai juga sama anak aku. Sebenarnya warna pink tadi itu ada size-nya untuk kaki anak aku, tapi setelah aku tanya lagi, adek maunya warna apa, warna hijau atau pink? Dan ternyata anak aku milih yang warna pink lagi, padahal sendalnya itu kebanyakan warna pink. Baju-baju anak aku juga kebanyakan warna pink, dan untuk aksesoris yang lainnya juga banyak kan warna pink. Mungkin karena anak kuku anak cewek, jadinya dia sukanya warna pink. Oke, fix untuk permasalahan sendal ini akhirnya selesai juga, kita dapat sendal yang warna pink. Dan untuk size-nya itu aku dapat sesuai ekspektasi aku. Nah, untuk harga sendal anak-anak ini seharga 41.000. Nah, pas tadi kita milih-milih sendal untuk anak aku, dan anak aku melihat ada bola LOL di situ, dan aku bilang tadi, selesain dulu permasalahan sendal, baru nanti kita pilih-pilih bola yang kamu mau. Karena permasalahan sendal sudah selesai, sekarang waktunya kita pilih bola yang anak aku mau. Dan di saat anak aku milih-milih bola, ayahnya ngasih option pilih bola atau pilih krayon. Karena kita sebagai orang tuanya nggak bisa menurutin semua kemauan anak aku. Jadi harus salah satu ada yang dipilih dan harus ada yang dikorbankan juga. Ekspektasi aku dan ayahnya, anaknya akan memilih krayon karena untuk dia belajar menggambar. Tapi ternyata semuanya jauh dari ekspektasi kami. Ternyata anak kita lebih memilih mainan bola yang padahal itu bahannya terbuat dari plastik dan harganya itu memang agak murah sih, hanya 8.000 saja. Tapi nggak apa-apa, aku turutin kemauan anak aku. Oke, untuk kebutuhan anak aku udah selesai, ada mainan, sendal. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat sendal dewasa. Karena pas kita masuk tadi, di depan pintu masuk itu memang ada sendal untuk dewasa, dan memang menurut aku itu bagus-bagus banget sendalnya. Dan akhirnya suami aku ikut beli juga sendal memang untuk lebaran. Di sini tuh sendalnya yang memang dikhususkan untuk para dewasa, itu bahannya juga sama, terbuat dari bahan karet. Suami aku udah serak banget sama sendal yang ini, warnanya juga bagus banget, masuk di celana yang nanti akan dia pakai. Oke, sekarang semua kebutuhan anak aku dan suami aku sudah terpenuhi. Sekarang waktunya kita bayar. Karena aku udah punya beberapa sendal, jadinya aku nggak ikut milih. Jadi hasil yang kita dapat itu ada sendal anak aku, mainan-mainan anak aku, dan sendal untuk ayahnya juga. Nah, ini aku udah di depan kasir, dan saran untuk para pengunjung yang lainnya, kalau ingin belanja di sini harap bawa plastik sendiri dari rumah. Karena di sini juga tidak menyediakan kantong plastik gratis ya. Tapi kalau ingin membeli juga bisa. Tapi kalau untuk lebih menghemat ya bawa dari rumah aja. Jujur aja, dari tadi kita belanja itu dibelanjain sama anak aku. Jadi kita belanja itu bayarnya pakai uang anak aku. Pasti dari kalian juga ada yang nanya nih, kok anak kecil udah punya uang? Sebenarnya anak aku punya uang itu karena anak aku dapat kado dari andungnya, datunya, neneknya, kakeknya, tantenya, dan juga sepupu-sepupunya. Mereka semua ngasih kado anak aku itu berupa uang, bukan berupa barang atau mainan ya guys. Alhamdulillah rezeki anak aku itu melebihi rezeki daripada orang tuanya. Dan alhamdulillah juga anak aku itu banyak banget yang sayang. Terima kasih buat semua yang udah pada ngasih kado buat Afia. Jujur aja setiap tahun anak aku ulang tahun itu selalu dapat kado yang berupa uang, dan nilainya itu nggak kecil sama sekali. Kalau dikumpulin itu dari semua saudara-saudara, nenek-nenek, kakek-kakeknya yang udah pada ngasih kado ke anak aku itu, kalau dikumpulin bisa sampai 2 juta lebih. Alhamdulillah. Itu pun baru kado ulang tahun, belum nanti THR. Kalau dibandingin dengan masa kecil kita yang dulu, kado ulang tahun dan kado THR lebaran itu nggak mungkin sampai segitu ya guys. Oke, setelah semuanya ditotal harganya semua 108.000. Dapat 2 sendal untuk ayahnya dan untuk anak aku, dan dapat beberapa mainan. Sekarang kita lanjut lagi untuk pulang ke rumah guys.